Sampai nomor berapa ya? Sampai bab apa ya? Babnya sampai lupa saya. Babnya apa? Bab apa ya? Masih pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini kita bisa bersama kembali. Moga-moga bersama kita di masjid ini menjadi sebab kelak kita mendapat perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Pada pembukaan, masih ingat mungkin saya telah membuka bagian kitab ini, bahwa manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah bersalah, tetapi sesungguhnya manusia baik adalah manusia yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Mencari orang yang tidak salah atau tidak berdosa itu tidak mungkin ada. Ulama berkata dalam satu makalah yang sangat masyhur, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu ya tempatnya salah, ya tempatnya lupa. Kalau manusia salah, manusia lupa, itu wajar. Namanya manusia. Maka kenapa dia awal tadi dikatakan manusia baik bukan orang yang tidak pernah bersalah, tapi manusia baik adalah manusia yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Karena itu Allah memberikan kewajiban-kewajiban, amalan-amalan kepada kita, yang amalan itu sebagai penggugur dosa. Di awal Anda sampaikan bahwa amalan baik yang kita kerjakan itu ternyata tidak hanya mendatangkan pahala,
Tentu kita tahu setiap kita berbuat baik kita akan mendapatkan pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebaikan pasti akan melihat balasan dari sebuah kebaikan. Ada satu yang kita lupa, bahwa amal soleh itu juga sebagai penggugur dosa. Jadi amal soleh itu tidak hanya mendatangkan pahala, tapi amal soleh juga menjadi penggugur dosa. Hadisnya sahih. Banyak sekali ulama muhadditsin menuliskan hadis ini. Salah satunya Imam Nawawi asal Damaskus. Beliau menuliskan dalam kitabnya Hadis Arba'in nomor 18 ya, dari Abi Dzar Jundi bin Junada dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Rasul bersabda, ittaqillaha haitsuma kuntah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kata Rasul, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan ikutilah setiap perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena kebaikan itu menghapus kesalahan. Dan bergaullah dengan akhlak yang baik. Baik teman-teman sekalian, yang ketiga, amal soleh itu ternyata tidak hanya mendatangkan pahala, tidak hanya menggugurkan dosa, bahkan menjadikan hidup kita baik. Ya, menjadikan apa? Hidup ini jadi baik. Jadi kalau mau baik dalam hidup, perbanyak amal soleh. Quran surat 16 ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka kami anugerahkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Jadi kalau hidup kita mau baik, ayo sibukkan diri kita dengan amal saleh. Ya, dunia tidak kita tinggalkan, tetapi bahwa amal soleh mesti kita sibukkan. Karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqra. Wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati, luangkan waktumu beribadah kepadaku. Jangan habis hanya untuk urusan dunia. Luangkan waktumu beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan, niscaya aku buat dadamu itu cukup dengan urusan dunia. Wa asudda faqra, dan akan aku tutupi kalian dari kekurangan. Luangkan waktu kita beribadah kepada Allah. Allah berjanji akan jadikan dadamu cukup dengan urusan dunia, dan akan aku tutupi dari kekurangan. Cukup itu Pak bukan soal banyak, tapi cukup itu adalah soal kita menerima atau tidak. Karena sebanyak apapun saat kita tidak menerima, maka tak akan pernah jadi kenikmatan. Kecil sedikit kalau kita menerima, maka akan jadi kenikmatan. Bahkan antum tahu, ada seorang ulama berkata, pangkal dari kesengsaraan hidup, kesedihan hidup itu ada 5. Yang antara lain, yang kelima itu adalah tidak menerima ketentuan Allah. Karena orang yang tidak menerima ketentuan Allah itu capek, lelah, hidup tidak akan tenang. Kembali ya, luangkan waktumu beribadah kepadaku, maka ku jadikan dadamu cukup dengan urusan dunia, dan aku tutupi dari kekurangan.
Wa illa taf'al, tapi jika engkau tidak meluangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, mala'tu yadayka syughlan, maka makin aku buat kalian sibuk dengan urusan dunia. Walam asudda faqrak, dan makin sibuk dengan urusan dunia, makin Allah tidak akan cukupi, tidak akan Allah tutupi dari kekurangan. Jadi makin jauh dari ibadah, makin sibuk dengan dunia, makin sibuk dengan dunia, makin tidak pernah cukup. Karena itu yuk luangkan waktu ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan mendatangkan pahala, menggugurkan dosa, mendatangkan kehidupan yang baik. Nah, kita fokus kepada penggugur dosa, karena buku yang kita bahas adalah 34 amalan penghapus dosa. Baik, kita mulai dari yang pertama ya sekarang ya. Ya Bu. Iya, nggak usah ditanya Ustaz, lupa juga. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gini, ada kekhawatiran orang ya, bahwa dosa itu tidak dimaafkan. Khauf itu penting, tapi kalau berhenti di khauf nanti kita putus asa. Maka harus dibarengi dengan roja. Roja itu ada harapan. Karena kalau orang berhenti di khauf, takut saja, maka nanti jadi apa? Pesimis. Nah, karena itu harus ada roja, harapan, bahwa Allah memberikan harapan-harapan. Salah satu harapan terbesar yang Allah berikan itu apa? Harapan bahwa tidak ada dosa yang tidak dimaafin. Itu adalah hal yang paling membahagiakan kita. Tak ada dosa yang tidak dimaafkan. Kenapa Pak? Cintanya Allah, sayangnya Allah itu mendahului murkanya. Saya ulangi, sayang dan cintanya Allah mendahului murkanya. Ada satu kisah di zaman Nabi. Jadi didatangkan kepada Rasulullah, ini dituturkan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Didatangkan kepada Rasulullah banyak tawanan. Di antara tawanan itu ada seorang wanita yang sedang menggapai anaknya. Karena cinta, sayang, anaknya dipeluk luar biasa. Pemandangan itu Rasulullah tanyakan kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, mungkinkah ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam api? Sahabat mengatakan, tidak mungkin ya Rasulullah, karena ibu itu sayang dan cinta sama anaknya. Lalu Nabi mengatakan, tahukah sahabat-sahabat bahwa cintanya Allah kepada hambanya melebihi cinta ibu itu terhadap anaknya. Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, tapi kita yang tidak sayang dan tidak cinta kepada kita. Kita melakukan perbuatan dosa karena cintanya Allah, Allah berikan harapan yang sangat terbuka, tapi kita tidak menggunakan harapan-harapan itu, dan kita tidak menggunakan kesempatan-kesempatan. Nah, pada amalan ini bagian pertama itu di halaman 57. Ayo dibuka semua. Karena nanti kalau saya pembukaannya lagi kepanjangan, nggak masuk-masuk. Sudah ketemu? Baik. Apa harapan terindah yang Allah berikan buat kita? Al-Hafidz Ibnu Katsir ya berkata dengan firman Allah, coba buka surat Az-Zumar ayat ke-53. Bunyinya begini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal
Ghafurur Rahim. Di ayat ini dipotong di tengah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah pernah putus asa dari rahmatnya Allah, dari sayangnya Allah. Sayang Allah tidak pernah terbatas. Ini yang suka nakut-nakutin itu kan ustaz. Hati-hati, nggak dimaafin. Ayo lu, nggak dimaafin. Kita ini kadang-kadang melampaui. Allah bilang la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Lihat, innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, senantiasa memaafkan, adz-dzunuba, dosa-dosa, jami'an, seluruhnya. Janjinya Allah, sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ujung ayatnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau Allah memberi harapan yang tak pernah putus, lalu bagaimana kita memutus harapan? Kalau Allah tidak pernah menutup maafnya, lalu kenapa kita tidak mau datang? Lihat dalam satu hadis qudsi, berjalur dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Allah berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani la astaghfiru laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, wahai manusia, selama engkau masih meminta kepada aku, dan selama engkau masih berharap kepada aku, maka aku ampuni dosa-dosamu, dan aku tidak peduli lagi. Dengan apa? Dengan masa lalu kelam kita. Inilah cintanya Allah, inilah sayangnya Allah kepada kita. Kita yang tidak mau menggunakan cinta dan sayang Allah. Kita tidak mau meraih cintanya dan sayangnya Allah. Hai anak Adam, selama engkau masih meminta kepadaku dan selama engkau masih berharap kepadaku, maka ku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli lagi dengan masa lalu kelam. Ini Allah yang memberi harapan dan janji. Kenapa kita tidak berlomba datang? Ya ibna Adam, law balaghat dhunubaka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu sampai setinggi langit, sebanyak awan di langit, lalu engkau memohon ampun kepada aku, maka aku ampuni. Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi al khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirat. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku, kata Allah, membawa dosa seisi bumi, lalu engkau menemuiku, memohon ampun kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, la ataituka, maka aku akan datang menemuimu, kata Allah, dengan ampunan seisi bumi pula. Coba lihat cintanya Allah.
Kita yang tidak mau menggunakannya. Harapan diberi, tak pernah ditutup. Karena itu, yuk segera datang. Jangan tunda. Jangan mengatakan nanti. Jangan pernah mengatakan masih ada waktu. Jangan pernah mengatakan masih bisa. Wallahi, tak ada di antara kita yang tahu sampai kapan kita masih diberi kesempatan hidup. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Quran surat Luqman surat 31 ayat 34. Saya baca tadi ujung. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya esok. Lalu bagaimana kita mengatakan nanti, masih ada waktu, masih bisa? Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dilakukannya esok. Dan tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan wafat, meninggal. Kita tak tahu kapan dan di mana meninggal, dan kita bahkan tidak tahu apa yang akan kita lakukan nanti. Lalu bagaimana kita mengatakan masih ada waktu, nanti masih bisa? Sahabat Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Kalau engkau ada di sore hari, jangan tunggu, jangan katakan besok pagi. Kalau engkau ada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore, karena kita nggak pernah tahu. Cepat, segera. Apalagi memohon ampun kepada Allah, cepat. Allah Ta'ala mengingatkan kita pada Quran surat 3 ayat 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah, jangan tunda. Bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Maka tak pantas keluar dari lisan kita ini nanti, masih ada waktu, masih bisa. Lah, ayo cepat. Dalam ayat yang lain surat 57 ayat 21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Berlomba-lomba, cepat. Karena ketika kematian datang, kita tidak punya kesempatan kedua. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian datang kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, dia berteriak, "Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia, maka aku akan beramal saleh yang dulu saya tinggalkan." Sekali-kali tidak, kata Allah.
itu hanya dalih yang mereka lontarkan, sedang mereka dikelilingi oleh barzah sampai pada hari dibangkitkan. Masa itukah yang kita tunggu? Quran surah 23 ayat 99 sampai 100. Tayyib, ikhwani wa ikhwati fillah. Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir yang menyampaikan firman Allah dalam kitab ini bahwa Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Semuanya ya akhwat. Tayyib. Dalam buku ini dikatakan ini adalah suruan Rabb bagi orang-orang yang berdosa, baik dari kaum kafir maupun kaum lainnya, agar bertaubat. Maksudnya adalah kembali kepada Allah, memeluk agamanya Allah, memeluk Islam. Ini dinukil dari Abdullah bin Abbas. Dahulu ada orang-orang kafir yang kelakuannya sering membunuh, kemudian berzina, minum khamr. Lalu orang kafir ini yang kelakuannya berzina, minum khamr, membunuh, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya dia berkata, sesungguhnya apa yang engkau dakwahkan ini amat baik. Kata siapa? Orang kafir. Muhammad, sungguh apa yang engkau dakwahkan ini adalah amat baik. Andai saja engkau memberitahu kami pelebur dosa-dosa yang pernah kami perbuat. Orang ini kafir, datang kepada Rasulullah. Kafir ini pembunuh, penzina, datang kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah menolaknya? Apakah Rasulullah menolaknya? Tidak ya akhi. Maka hati-hati. Ada orang ahli maksiat, dia datang kepada antum, jangan antum jauhi. Karena kalau tidak, dia penuh keputusasaan. Dia datang, terimalah. Kita ini kadang-kadang tidak sadar, menganggap kita sudah baik, sehingga ketika datang orang tidak baik, kita sinis, rangkul dia dengan cinta, dengan sayang dan senyum. Karena kalau tidak dia akan lari. Saat dia datang, itulah kesempatan. Akhi, kita ini orang baik, alhamdulillah, Allah beri hidayah buat kita. Tapi kita juga pernah punya masa lalu yang tidak baik. Tapi Allah memberi hidayah. Begitu juga orang-orang hari ini, saudara kita yang tidak baik, masih terbuka sangat lebar untuk menjadi orang baik. Jangan-jangan meninggal dia lebih baik daripada kita. Bukankah dulu sahabat Umar saat belum Islam, dia berkata, tak ada yang lebih membahagiakan aku saat itu melebihi jika aku bisa membunuh Muhammad. Tapi bagaimana kemudian Allah memberi hidayah, dekat sekali dengan Nabi, bahkan sampai wafatnya kuburannya pun berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, orang kafir pekerjaannya membunuh, berzina, datang kepada Rasulullah. Dia mengakui, Muhammad, sungguh yang kau dakwahkan ini sesuatu yang sangat amat baik. Mereka akui. Dan antum juga tahu, orang-orang jahiliyah waktu itu mengakui. Cuman hidayah belum ada sehingga tidak masuk Islam. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, yang paling tidak diterima oleh mereka dari ajaran Islam bukan soal teologi,
Karena Islam itu monoteisme, tauhid, sederhana, mudah. Yang mereka tidak inginkan adalah oleh pembesar-pembesar kafir itu ketika Islam menghilangkan kasta sosial. Abu Jahal berkata, bagaimana saya akan duduk bersama dengan Bilal? Karena kasta bagi mereka begitu sangat penting. Sementara Islam datang menghilangkan sekat-sekat kasta sosial. Misalnya satu ayat dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-Quran surat 49 ayat ke-13. Hai manusia, sungguh kami telah ciptakan kalian, ada laki ada perempuan. Apakah laki lebih hebat dari perempuan? Apakah perempuan lebih hebat dari laki? Tidak. Berbangsa-bangsa. Apakah Eropa lebih baik daripada Asia atau lebih baik Arab? Lah. Bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sekat sosial hilang, yang diusung adalah sekat keagamaan. Bukan sosial, tapi keagamaan. Maksudnya adalah ketakwaan kita. Inilah Islam. Nah, orang ini datang kepada Rasulullah, dia katakan, Muhammad, sungguh dakwah ini amat baik. Mereka yakini itu. Lalu dia berkata, andai saja Muhammad, engkau memberitahu kami pelebur dosa-dosa yang pernah kami berbuat, maka dia katakan, saya akan masuk Islam. Andai saja dulu saya telah membunuh, dengan masuk Islam dimaafkan. Dulu saya minum khamar, masuk Islam dimaafkan. Dulu saya ketika kafir berzina, lalu dimaafkan. Apakah Rasul mengatakan susah dimaafkan? Apakah Nabi mengatakan begitu? Andaikan Nabi mengatakan begitu, apakah orang-orang kafir tadi akan masuk Islam? Lah. Begitu kita mengatakan kepada saudara-saudara muslim kita, anak ini dulu begini, apa masih pantas anak ikut kajian? Ya akhi, apa yang menghalangi antum? Allah itu maha cinta, maha sayang. Yang sinis melihat itu kan kita. Ada orang yang tadinya gak pernah ngaji begini, datang ke kajian, antum perhatiin. Sinis kita. Welcome ya akhi. Nah, karena itulah lalu Nabi membacakan Quran surah 25 ayat 68, 69, 70, 71. Di sini hanya ditulis ayat 68-nya saja. Coba lihat di bukunya saja, nanti saya teruskan. Ada yang tidak punya buku kan? Sayang, Pak. Sayang. Ya. Apa Allah Ta'ala berfirman? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Di halaman 58. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznun. Sampai situ ya. Saya teruskan. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Lihat kabar gembiranya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilu Allah sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Wa man taba
وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Apa kata Allah? Nih lihat, orang kafir datang kepada Nabi, kelakuannya membunuh, berzina. Dia katakan, Muhammad, dakwah yang kau bawa sungguh sangat baik. Andaikan engkau beritahu amalan yang membuat dosa saya itu dimaafkan, maka dia akan masuk Islam. Apa yang Nabi katakan ayat ini? Walladzina, dan orang-orang la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yang tidak menyembah, menyeru beserta Allah Tuhan yang lain. Tidak apa? Tidak menyekutukan Allah. Seperti mereka tidak Muslim. Dan membunuh, ya, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Kerjaan dia membunuh. Wala yaznun, dan tidak berzina. Kerjaan dia berzina. Dia datang, saya dulu membunuh, berzina. Ini gimana? Maka lihat, dan orang-orang yang tidak menyeru beserta Allah Tuhan yang lain, dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan orang-orang yang tidak berzina. Lihat, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa melakukan perbuatan demikian maka hukumannya berat. Syirik, membunuh, berzina, hukumannya berat. Apa hukumannya? Lihat ayat itu. Yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan kelak azabnya di hari kiamat, dan mereka kekal di neraka dalam keadaan hina. Kenapa? Kafir, membunuh, berzina. Dilipat gandakan azabnya, kekal di neraka dalam keadaan hina. Lihat ayat 70-nya. Illa man tabah, kecuali yang bertaubat. Datang seperti orang ini masuk Islam. Wa amana, dan beriman dia. Wa amila salihan, lalu kemudian setelah dia beriman dia beramal saleh. Bukan hanya dimaafkan oleh Allah, yubaddilullah sayiatihim hasanat, Allah ganti semua kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba, dan barang siapa bertaubat, wa amila salihan, dan beramal saleh, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, sungguh orang itu orang-orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maka dikatakan, jadi penggugur dosa amalan pertama adalah masuk Islam, seperti kisah orang ini yang dituturkan oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas. Jadi enak kan? Semua amalannya dimaafkan oleh Allah. Dengan apa? Masuk Islam. Cuma saya juga ingatkan, ini kasuistik. Kalau ada orang mau masuk Islam, perlu disegerakan ya, agar kita tidak, ketika dia mati sudah Islam. Tapi kita juga harus tanya tentang motivasinya. Kalau dia masuk Islam karena untuk menikah, antum jangan langsung suruh belajar dulu tauhid, berguru dulu.
Yakini dulu tauhid. Apa yang dia ingin masuk Islam sementara dia tidak tahu apa-apa? Saya khawatir nanti anak-anak perempuan kita sudah terlanjur sama dia, lalu dia kembali kepada agamanya sementara sudah punya anak dan tergantung. Hati-hati. Ya, jelas apa enggak? Jelas, kita tidak tahu. Baik, ya. Kemudian di sini dinukil Quran, ya, surat 39 ayat 53 saya sudah sampaikan tadi, ya. Munculnya riwayat ini adalah sebagai bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa tidak ada kafarat bagi dosa-dosa yang pernah dilakukan hamba pada masa jahiliyah, seperti menyembah berhala, membunuh, berzina, menyakiti orang lain, serta keburukan yang lain. Maka dari itu turun ayat yang tadi ana baca sebagai apa? Bantahan bahwa dosa-dosa yang kamu lakukan itu tidak akan pernah dimaafkan. Lah, ini bantahannya. Quran surat bukan Az-Zumar, surat 25 Al-Furqan ayat 68, 69, 70, 71. Ya. Baik, jelas atau tidak? Bahkan Islam sendiri penghapus dosa-dosa sebelumnya. Jadi ketika masuk Islam itu maka menghapus dosa-dosa sebelumnya. Seperti hadis dari Amr bin As. Beliau menuturkan, tatkala Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku, kata siapa? Amr bin As. Aku datangi Rasulullah SAW seraya berkata, ulurkan tangan kanan engkau kepada Rasulullah dan aku akan berbaiat. Maka Nabi pun mengulurkan tangan kanannya. Amr melanjutkan, kata Amr, namun aku tetap menggenggam tanganku. Namun aku tetap menggenggam tanganku hingga Rasulullah bertanya, ada apa denganmu wahai Amr? Aku berkata, aku hendak mengajukan syarat. Mau masuk Islam tapi mengajukan syarat. Lalu beliau menanggapi, syarat apakah yang kau inginkan wahai Amr? Kata Amr, aku memeluk Islam dan membayat engkau dengan syarat Allah mengampuni dosa-dosaku. Allah mengampuni dosa-dosaku. Mendengar jawaban itu, beliau bersabda, apa kamu tidak tahu wahai Amr bahwa Islam menghapus dosa-dosa sebelum? Ini kisah tentang Amr bin As. Penghapusan dosa bagi orang yang masuk agama Islam tidak mutlak umum, tetapi ia memiliki syarat, yaitu dia harus bertaubat dengan segala kesirikan dan dosa-dosa besar yang pernah dilakukan. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Ahaduha, yang pertama, catat di buku itu, ayyuqli'a 'anil ma'siyati. Enggak ada di buku ini. Ini penjelasan. Watsani ayyandama 'ala fi'liha. Watsalitsu ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihhu taubatuhu. Jadi kata ulama begini, yang pertama berhenti totalitas dari kebiasaan itu, dari kemaksiatan itu, berhenti. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, ada penyesalan mendalam atas apa yang dilakukan pada masa lampaunya. Makanya banyak para sahabat itu, Pak, ketika Islam menangis, ingat kelakuan-kelakuan masa lampaunya. Orang hari ini begitu. Dia bilang bertaubat tapi dia bangga dengan dosanya.
Buktinya apa? Dia ceritain terus. Allah sudah tutupkan, lalu dia ceritakan. Dulu saya, waduh, bukan lagi pacaran. Dulu saya kalau minum bukan seloki, satu kerat, mati ya. Ya Allah. Dulu saya kalau judi, Allah tutupi itu aib, tapi dia buka. Maka mestinya menyesal. Orang menyesal itu jangankan mendengarnya, jangankan menceritakan, dia mendengar kisahnya saja dia sudah benci. Kenapa saya dulu begitu? Ini malah dia ceritakan dengan bangga. Apakah itu menyesal? Tidak. Itu kalau taubat tidak sah taubatnya. Karena rukun taubat itu ayyukli anil ma'siyah, berhenti secara totaliti. Yang kedua ayyandama ala fi'liha, ada penyesalan besar dalam diri. Wah, ini malah bangga. Itu enggak nyesel namanya. Dia cerita sana sini. Kullu ummati mu'afa. Kata Nabi, seluruh umatku itu akan dimaafkan dosa-dosanya, kecuali mujahirah. Apa itu? Orang yang bangga dan menceritakan dosa-dosanya. Malam dia berbuat dosa, Allah tutupi, siang dia ceritakan kepada orang. Itu namanya mujahirah. Yang ketiga, wadzalith al-ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Ada satu tekad yang besar, keinginan, kemauan untuk tidak mengulanginya kembali. Itu baru taubat. Fa in fuqida ahadus thalatha, maka jika tidak terpenuhi, tidak dipenuhi satu saja di antara tiga itu, lam tasihhu taubatuhu, maka tak sah taubatnya. Maka tidak sah taubatnya. Jadi satu, berhenti totalitas. Jangan bilang begini, ya berhenti sedikit-sedikit Pak Ustaz. Mana bisa? Karena apa? Karena sedikit yang kita lakukan itu, kata Imam Ibnu Qayyim, akan menjerumuskan kepada dosa yang lain. Dan dosa itu membuat orang jauh dari ketaatan. Jadi kalau mau berhenti total. Saya berhenti ngerokok, ya berhenti. Jangan bilang sedikit-sedikit Pak Ustaz. Satu batang Pak Ustaz. Enggak ada orang ngerokok 5 batang sekaligus. Satu-satu memang. Ya kalau mau berhenti total. Berat Ustaz. Ya kalau enggak berat bukan taubat namanya. Kalau enggak berat itu maksiat. Taubat itu memang berat. Butuh perjuangan. Betul apa enggak? Butuh perjuangan. Orang biasa kok dengan habit seperti itu lalu disuruh tinggalkan. Dibilang tidak berat. Tapi itulah taubat. Ini taubat tidak ingin berkorban. Jadi berhenti total. Berhenti total. Yang kedua, nyesel, nangis, sedih. Jangan cerita kemana-mana. Itu bangga namanya. Ente tahu nggak dulu aneh kayak apa? Ya nggak tahu, orang aneh kecil ente nggak tahu. Ini cerita macam-macam, ya Allah. Dengarnya saja kita malu kepada Allah. Loh kok ini keluar dari lisan kita sendiri ceritanya. Yang ketiga, ada tekad untuk tidak mengulangi. Tapi kalau ternyata terulangi, dia tahu punya Allah yang Maha Pengampun. Datang lagi diampuni oleh Allah. Allah itu cinta banget. Ya. Nah, maka dikatakan jika satu di antara tiga itu tidak terpenuhi, lam tasihhu
taubatuhu, maka tak sah taubatnya. Jelas ya akhi? Baik, alhamdulillah. Jadi dalil-dalil ini muncul karena apa? Orang yang non muslim mau masuk Islam. Demikianlah makna yang terkandung dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud tadi, bahwa Rasul ditanya, apakah kami akan dihukum karena dosa-dosa kami lakukan pada masa jahiliyah? Masya Allah, ya Rasulullah, apakah kami akan dihukum karena dosa-dosa yang telah kami lakukan pada masa jahiliyah? Sekarang coba tanya, orang Islam dia berzina, maka harus dirajam atau tidak? Didera kalau dia tidak punya istri, tidak punya suami, dia berzina, kumpul, dirinya yang salah, kebo disalahin, kumpul orang. Kalau dia punya suami, punya istri, maka harus dirajam, namanya zina muhsan. Bagaimana kalau dia masuk Islam sementara dia lakukan masa sebelum Islam itu? Apakah dihukum? Tidak dihukum. Tapi jangan bilang begini, mereka non muslim, wah saya puas-puasin dulu deh baru nanti mau masuk Islam. Mati dia sebelum masuk Islam. Ya, ikhwani wa ikhwati fillah. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, man ahsana fil islami lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah, wa man asaa fil islami ukhidha bi awwali wal akhir. Jadi ternyata tidak hanya sekedar masuk Islam, ini Islamnya beneran apa enggak? Karena ada orang masuk Islam itu ada tendensi, Pak. Ada apa? Jadi kalau ditanya orang itu masuk Islam karena apa? Satu, dari fikir menuju zikir. Yang kedua, dari zikir menuju fikir. Ada yang gak pernah mikir. Paham gak? Ada orang Islam itu dari fikir menuju zikir. Dia pelajari betul Islam, yakin dia masuk Islam. Pinter-pinter yang kayak gitu biasanya ya. Dia pelajari dulu Islam, lalu dia masuk Islam. Ada orang masuk Islam emang gak pernah mikir, karena pengen kawin. Dia belajar dulu gak? Nggak belajar dulu, sehingga nggak tahu apa-apa dia. Akhirnya ketika masuk Islam sama aja, bedanya cuma syahadat. Oh saya dulu suami saya mu'allaf Ustaz, istri saya mu'allaf Ustaz, masuk Islam, menikah dengan saya. Terus sekarang sholat nggak? Enggak, tetap kafir. Man taraka as-salah muta'ammidan faqad kafara jaharan. Barang siapa tinggalkan salat wajib dengan sengaja, sungguh telah kafir dengan kafir yang jelas. Iya tak? Sekarang orang nih Islam, dia berzina, dosa besar enggak? Dosa besar apa tidak? Dia keluar dari Islam apa enggak? Enggak. Orang minum khamr seorang muslim, dosa besar atau tidak? Keluar dari Islam atau tidak? Tapi jika meninggal air itu, air apa tadi? Khamr tersisa di perutnya, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Maitatul jahiliyah. Tadi bukan berarti dia murtad, tidak. Sekarang orang membunuh, dosa besar atau tidak? Dia keluar dari Islam atau tidak? Sekarang orang tidak salat, keluar dari Islam atau tidak? Keluar. Suami saya mu'allaf Pak Ustaz, masuk Islam, alhamdulillah. Sekarang masih Islam Ustaz, salat enggak? Enggak, kafir dia. Jelas? Jelas enggak?
Nah, ikhwani wa ikhwati fillah. Maka Nabi mengatakan tadi, ya, man ahsana fil Islam, barang siapa yang berbuat baik dalam Islam, lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah, maka tidak akan dihukum karena dosa-dosa yang dilakukan di zaman jahiliyah. Lam yu'akhad, ya, bima amila, dengan apa-apa yang dilakukan fil jahiliyah, di masa jahiliyah, tidak dihukum. Wa man asaa fil Islam, ya, sedangkan barang siapa yang berbuat buruk dalam Islam, ukhidah bil awwali wal akhiri, maka dia akan dihukum karena dosa-dosa yang pertama sebelum memeluk Islam dan yang terakhir setelah memeluk Islam. Kenapa? Karena Islamnya buruk. Ya, yang tidak dihukum itu kalau Islamnya bagus. Lihat keterangan Ibnu Rajab. Yang dimaksud dengan berbuat baik di dalam Islam adalah melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan apa yang diharamkan. Serta yang dimaksud berbuat buruk dalam Islam, mengulangi kemaksiatan yang pernah dibuat pada masa jahiliyah. Jadi nggak ada bedanya maksudnya. Paham ya Pak ya? Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, jadi amal pertama yang menggugurkan dosa adalah masuk. Antum sampaikan kepada teman-teman antum yang ingin memeluk Islam. Jelas ya? Nah, sekarang bagi kita yang sudah Islam gimana Ustaz? Kita kan sudah Islam nih. Alhamdulillah, Allah beri hidayah. Mungkin nggak bisa lepas Islam kita? Mungkin nggak Islam ini bisa lepas dari kita? Sangat mungkin. Karena itu kita tiap hari ngomong sama Allah, ya, doa. Makanya Islam ini agar terus ada dalam diri kita, satu, di saat Allah memberi hidayah buat kita Islam, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, aku dijadikan Islam. Alhamdulillah, aku dikenalkan din yang hak ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukankah pujian itu, bukankah syukur itu akan Allah tambahkan kenikmatan? Syukur. Kita ini bersyukurnya kalau dikasih uang, rezeki berupa materi. Kita bersyukur bisa kajian. Kita bersyukur bisa membaca Quran. Kita bersyukur bisa salat. Kenapa? Karena semuanya dari Allah kok. Allah yang kasih hidayah, Allah yang kasih buat kita mau datang ke masjid ikut kajian, Allah yang membuat kita bisa melangkahkan kaki ini ke tempat yang baik. Makanya alhamdulillah, alhamdulillah. Antum tahu, kata Imam Ibnu Qayyim, yang namanya rukun syukur itu ada 3. Yang pertama, mengakui bahwa segala kenikmatan itu datangnya dari Allah. Itu rukun yang pertama. Sehat dari mana? Sehat dari mana? Ilmu dari mana? Kesempatan kita bisa kajian dari mana? Harta dari mana? Nah, itu syukur yang pertama, rukunnya. Mengakui bahwa semua yang kita terima datangnya dari. Ada banyak Pak orang bersyukur, tapi selalu menempelkan kenikmatan yang diberi oleh Allah kepada dirinya sendiri. Makanya ada orang kalau ditanya, kamu hebat ya, alhamdulillah sehat terus ya. Jawabannya apa? Usahalah, olahraga, makan teratur. Ayo coba. Berarti dia menyandarkan kepada dirinya, bukan kepada Allah. Oh, kamu hebat ya, rezekimu banyak, Masya Allah, masih muda, sukses. Usahalah, peras keringat, banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi. Oh, jadi kalau mau sukses jalannya terbalik dia. Ini kan kacau. Dia sandarkan kepada dirinya enggak? Iya. Jadi kalau bersyukur itu mengakui semua yang kita raih itu datangnya dari Allah. Orang punya ilmu dikasih Allah.
Itu dulu. Makanya dikatakan oleh Nabi Sulaiman, "Hada min fadli Rabbi." Ini semua adalah anugerah dari Rabbku. Jadi bersyukur itu yang pertama, mengakui semua nikmat yang kita terima datangnya dari mana? Dari Allah. Yang kedua, memuji yang memberi. Kan yang memberi Allah, maka jangan pernah berhenti memujinya. Alhamdulillah. Makanya lihat semua ustadz, kalau ceramah dimulai dari apa? Segala puji bagi Allah. Karena Allah yang menggerakkan semuanya. Ya, puji Allah. Alhamdulillah. Antum tahu, antum memuji Allah, mengatakan alhamdulillah, kebaikannya itu ke antum. Nabi mengatakan, hadis dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tamla'ul mizan. Jadi kita zikir tuh Pak, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Antum tahu kebaikan yang didapati? Membuat timbangan baik di akhirat kita berat. Coba bayangkan. Enteng apa enggak tuh? Enteng, alhamdulillah. Tapi kebaikannya membuat timbangan baik kita di akhirat berat. Kalau antum gabung subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ard, kebaikannya mengisi ruangan langit dan bumi. Jadi Allah ini ngasih pahala kayak diobral aja buat kita. Kitanya nggak mau. Giliran obral sepatu di Senayan, ngantri itu datang. Coba, betul nggak tuh? Allah. Padahal itu cuma untuk urusan dunia, ini untuk urusan akhir. Itulah manusia. Taib ya. Yang ketiga, menggunakan seluruh nikmat yang Allah beri itu di jalan Allah. Menggunakan seluruh nikmat yang dia terima di jalan Allah. Antum dikasih uang, gunakan uangnya di jalan Allah. Antum dikasih sehat, gunakan sehatnya di jalan Allah. Antum dikasih umur, gunakan umurnya di jalan Allah. Karena nanti ditanya oleh Allah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, takkan pernah bergeming tuh kaki manusia sampai ditanya nanti oleh Allah itu 4 hal. Salah satunya umurmu kemana saja kau gunakan, tubuhmu kemana saja kau habiskan. Itu ditanya oleh Allah. Ditanya ya ikhwah. Makanya nanti ada orang protes sama Allah, ya Allah, udah masuk neraka. Udah masuk neraka, udah digoreng di neraka. Dia teriak, ya Allah, keluarkan saya dari neraka. Saya akan beramal soleh, berbeda dengan apa yang dulu saya lakukan. Allah bilang apa? Bukankah kami udah ngasih umur panjang, kesempatan waktu untuk mikir bagi yang mau mikir, tapi nggak pernah. Quran tuh surat 35 ayat 37. Surat 35 ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka, Rabbana, ya Allah Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah, na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, kalau kau keluarkan aku dari neraka, aku akan beramal saleh yang berlainan dengan apa yang dulu saya lakukan. Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, bukankah kami telah memberi umur panjang, kesempatan waktu untuk berfikir bagi orang yang mau mikir, tapi enggak. Waja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang pemberi peringatan, fadhuku, maka rasakan ni azab, wa ma lidh-dhalimin min nasir, bagi orang zalim tak ada seorang penolong pun. Jelas? Jadi iman bisa hilang. Karena itu yang pertama mesti ya lupa. Tadi barusan mesti bersyukur kepada Allah diberi iman. Ini syukurnya kalau diberi uang doang sih.
Ada nikmat yang lebih baik daripada iman? Enggak ada. Enggak ada. Ada jemaah cerita, Ustaz, dulu Ustaz, saya Ustaz, Masya Allah Ustaz, apa aja saya punya Ustaz, rumah besar, kalau mau pergi mobil milih Ustaz. Serius sih cerita, ada Mercy Ustaz, ada ini, bahkan ada yang mobilnya itu nama Quran, nama ayat surat dalam Quran, Al-Fat. Oh salah ya, Al-Fat ya. Oh Al-Fat ya. Ini serius dia bilang tuh, saya punya mobil ini. Kalau mau pergi, aduh Ustaz, mau beli apa? Tapi sekarang Ustaz, Allah, ana cuma punya mobil satu. Uang terbatas. Saya cuma tanya satu hal. Dulu ibu punya segalanya. Ibu ikut kajian enggak? Boro-boro Pak Ustaz. Sholatnya kadang-kadang mentok-mentok, udah mau habis tuh waktunya baru sholat Ustaz. Sekarang saya tanya, ibu ikut kajian, Alhamdulillah Allah beri hidayah Ustaz. Ibu sholat waktu, ya tepat lah Ustaz. Bahkan Alhamdulillah sekarang anak tahajud, anak duha. Nggak ada tuh nikmat lebih hebat daripada itu. Makanya lucu kalau orang bersyukur Alhamdulillah kalau hanya diberi rizki uang. Nikmat terbesar itu apa? Iman. Dunia itu paling kita, ya Allah, ya ikhwah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak cuma perhiasan dunia, sedangkan amal soleh yang kekal itu sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan buat kita. Kita nggak bisa berharap dengan harta kita, jabatan kita, rumah kita, mobil kita. La. Kita bisa berharap dengan amal kita. Quran surat Al-Kahfi 18 ayat 46. Jelas ya? Jelas. Nah yang kedua, agar iman itu tidak lepas dari kita, maka setelah bersyukur, yang kedua berdoa kepada Allah agar iman tidak lepas. Doa sama Allah. Kita udah dikasih iman, lupa doanya. Gimana? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala. Wahai Allah yang membolak-bolakan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Tuh, jangan sampai saya murtad. Nih Bu, saya lagi sedih. Ada jemaah, ibunya kajian sunnah, nggak berhenti-berhenti kajian sunnahnya, anaknya murtad. Sedih saya. Ibu itu nangis. Saya tanya suaminya gimana? Ya gitu deh Pak Ustaz. Enggak ya kok. Ayo kita ngomong, doa sama Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau berikan kami petunjuk ya Allah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Minta kepada Allah. Jelas ya? Yuk ngomong sama Allah. Jadi yang pertama bersyukur, yang kedua ngomong, minta sama Allah agar iman tidak hilang. Yang kedua, yang ketiga, jangan lepas kajian. Jangan lepas apa? Kajian. Sekarang ramai orang Islam tuh berisik banget. Kajian nggak berhenti. Ayo, betul nggak? Berisik banget, macet. Kajian nggak berhenti. Bukan orang non Muslim yang ngomong Ustaz, suami kadang-kadang.
Antum tahu agama adalah ya Allah, ad-dinun nasiha. Agama ini nasihat. Karena itu nggak mungkin kita nggak ngaji. Karena agama itu nasihat. Nasihat itu di mana? Ya di kajian. Di kajian. Makanya kalau ada orang bilang ngaji melulu, ya emang agama nasihat, akhi. Ya betul nggak? Emang kalau antum tidur di rumah dapat nasihat? Enggak, mimpi dapatnya. Terus wahyu lagi. Allah. Emang agama itu nasihat. Nasihat itu ya kajian ini. Kalau ustadz gimana dong nasihatnya? Ya ngaji. Kenapa ya akhi? Karena orang itu mesti dibacakan. Tidak selalu baca. Penyakitnya ustadz itu adalah mau ngomong gak mau dengerin. Itu penyakitnya. Serius. Makanya anak khutbah Jumat itu sebulan cuma 2 kali. 2 kali dan 3 kali kalau ada pekan kelima itu untuk dengarkan. Ikut kajian ada malam ikut. Kami ada mudzakarah para ustaz. Nggak bisa. Wa idza tuliyat, kalau dibacakan ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadatum imana, iman bertambah. Nggak bisa baca sendiri, ya bisa, tapi lebih melekat jika dibacakan. Duduk di majlis. Duduk, ada kajian siapa antar istri kita ikut duduk. Duduk ya akhwah. Ya. Sekarang fitnahnya ustaz banyak banget. Ya. Ustaznya ngartis segala sekarang. Semua dipertontonkan kepada orang. Ya Allah, ini fitnah. Guru-guru kita nggak ada yang begitu. Nggak ada. Ana tuh lihat Ustaz Yazid rahimahullah, Aka pernah mengupload kehidupannya. Ini Ustaz Firanda pernah nggak? Ustaz Hakim. Kenapa? Kebaikan itu sembunyikan. Yang saya khawatir cuma satu, jemaahnya ikutan. Ustadznya aja begitu kan repot. Halo? Bu, kalau lagi makan di restoran jangan difoto, Bu. Gitu ya. Nah sampai sekarang nggak punya channel, Pak. Ini sebenarnya ada larang. Ini aja nggak tahu dia mulai kapan ini. Pernah saya bilang yang mau ngaji datang. Ini gara-gara ada gini, nggak ngaji saya dari rumah aja. Man salaka tariqan, siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, datang. Dulu orang-orang tuh berangkat dari Irak ke Madinah, dari Mekah Imam Syafi'i ke Madinah untuk menuntut ilmu. Ini ada motor jalan setengah jam, nggak mau dari rumah sambil tiduran dengarkan YouTube. Gimana? Halo? Ustaz galak kuy. Ya kan udah agak lama, makin kesono makin repot. Nah ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah ya. Jadi jangan lupa kajian datang. Yang keempat, jaga dengan ibadah. Paksain. Jaga dengan ibadah. Ibadahnya dikencengin. Yang kelima, berteman dengan orang-orang saleh. Teman dengan orang saleh. Karena teman itu mempengaruhi kita. Ya jangan sampai iman kita hilang. Begitu juga sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang mu'allab baru masuk Islam. Antum sampaikan, antum bersyukur kepada Allah ya akhi. Allah kasih hidayah sama antum. Yang kedua, jangan pernah lupa doa agar hidayah itu tidak hilang. Yang ketiga, antum ikut kajian, perdalam agama. Jangan habis masuk Islam selesai. Tidak, perdalam agama. Lalu yang keempat, jaga dengan amal saleh. Yang kelima, antum bertemanlah dengan orang-orang yang beramal saleh. Jangan antum kembali ke teman-teman yang lama. Nanti antum kembali lepas iman antum. Nah, paham?
Paham nggak? Ini merasa sudah Islam, wah nggak bakal murtad. Ya Allah. Jelas ya Ki? Alhamdulillah. Udah ya, dapat satu ya. Besok memurnikan tauhid. Ini pertanyaan banyak amat, tinggal 5 menit. Masya Allah. Enggak, saya sampai 10:30. Saya ngajar 1,5 jam saja Bun. Ngaji jangan lama-lama Bun. Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang wanita mengqadha puasa Ramadan terlebih dahulu, kemudian baru mengerjakan puasa sunnah Syawal, qadarullah baru dapat 4 hari sudah haid lagi sampai berakhirnya bulan Syawal. Bagaimana dengan kekurangannya 2 hari lagi Ustaz? Apakah boleh diqadha di bulan lain? Boleh. Boleh, nggak ada masalah ya, qadha di bulan lain. Tapi ahsan memang Ibu, kalau puasa Ramadan ada qadha, selesaikan qadhanya dulu, baru kemudian Syawal. Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawali kana kasiyamid dahr. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kelar, diikuti dengan 6 hari Syawal, maka seolah berpuasa 1 tahun. Tapi kalau tidak bisa karena satu hal, maka boleh diqadha. Mengenai bawah dagu wanita itu, bagaimana Ustaz? Nih, aurat perempuan, jumhurnya dulu ya. Aurat perempuan di luar salat, jami'u badaniha illa wajhiha wa kaffaiha. Imam Syafi'i. Seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Pendapat imam yang lain, jami'u badaniha illa wajhiha wa yadaiha. Seluruh tubuhnya kecuali muka dan tangannya. Di luar solat seluruhnya, ada khilaf ulama. Jelas ya? Nah, kalau di dalam solat bagaimana Ustaz? Dagu ini masuk aurat, maka tutupnya sampai sini. Tarik tuh jilbabnya. Ya, mau kenanya. Karena ini aurat nih. Mana muka? Muka tuh ini. Sini nih. Dari ujung rambut sampai dagu, telinga kanan sampai telinga kiri. Sedangkan leher, aurat bukan? Aurat. Jelas? Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Ustadz, saya punya anak hanya 1 Ustadz, perempuan Ustadz. 1 lagi Ustadz. Amalan apa yang dapat menyamai menjadikan pahalanya sama dengan 2 anak perempuan? Jazakallah. Bunda, tadi baru saya sampaikan, hidup yang paling bahagia itu menerima ketentuan Allah. Saat bunda menerima ketentuan Allah itu nilainya luar biasa. Banyak nggak ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan? Bunda kan cuma pengen masuk surga kan Bun? Cuman lagi bunda pengen masuk surga kan maksudnya kan? Iya, kata Nabi, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabin syi'ti. Jika seorang istri salat 5 waktu, puasa Ramadan, enggak pakai sunnah, enggak pakai macam-macam, jaga kehormatan, taat ame suami, maka dikatakan kepada istri semacam itu, masuklah engkau ke dalam surga, milih dari pintu mana aja mau. Bu, jangan cari yang susah-susah, ini yang gampang nih. Ini cari yang susah-susah, yang gampang gak dikerjain. Ya, Masya Allah. Ya Bu ya, Allah alam. Assalamualaikum. Saat mau nikah, si A masuk Islam,
Lalu setelah punya anak satu, si A kembali. Si A orang ini, apakah anak tersebut anak si A atau anak tanpa ayah, seperti anak zina? Anda, karena ketika dia menikah dengan ibu, dia Muslim, ya, maka dia bukan anak zina. Nah, kemudian ayahnya murtad, maka putus perwalian, putus waris. Ya, jelas ya Bu? Putus perwaliannya, putus warisnya. Tapi anak zina bukan, karena dia Islam ketika itu. Makanya jangan sama si A, si B aja. Lagi ada. Ya Allah, ya Bun ya. Iya, enggak, dia bukan anak zina. Nah, soal perwaliannya putus, warisnya putus. Ya Allah, keren amat nih, tulisannya bagus banget, Masya Allah. Sampai di tip X loh. Keren banget tuh tulisannya, Masya Allah. Pak Ustadz, mohon penjelasan. Bagaimana hukumnya apabila ada orang yang meminta bantuan orang lain membersihkan rumah dari gangguan makhluk halus? Apakah dibolehkan? Bun, ruqyah itu ruqyah sendiri. Ya Bun ya, baca aja Al-Baqarah. Ya, lari terbirit-birit dia. Ya, buat salat. Kalau tidak dibuat sholat, nanti seperti kuburan. Ya, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Jadi makanya orang takut ke kuburan, gak banyak setan. Nggak ada yang baca Quran kan? Makanya di rumah baca Quran agar rumahnya steril dari setan. Bacain surat Al-Baqarah. Apakah boleh Ustaz? Sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi ruqyah terbaik adalah dengan dirinya sendiri. Ya, tidak ada persoalan. Apa maksud dari kalimat jodohmu adalah cerminan dirimu? Ini yang nanya saya mau tahu nih sebenarnya. Apakah artinya jika orang yang buruk akhlaknya, jodohnya juga orang yang demikian? Meskipun sebelumnya salah satu pasangan kita tidak begitu baik, buruk akhlaknya. Baik Ibu, gini. Orang tuh kalau pengen jadi jodoh baik, mulai dari dirinya baik. Nanti yang dekat orang baik. Kalau kita tidak baik, yang dekat ya tidak baik. Tapi saat kemudian tadinya menikah sama-sama tidak baik, apakah berpeluang untuk baik? Iya, karena itu muhtasab, bisa diusahakan. Banyak kok Bu, orang yang tadinya bahkan sama-sama tidak sholat begini-begini, sekarang solehnya luar biasa. Rumah tangganya luar biasa. Ya, karena itu bisa diusahakan. Allahu a'lam. Cukup ya Pak ya. Nanti simpan ini. Baik, udah jam 10:30 ya. Ana dari subuh belum pulang nih. Baik, mudah-mudahan manfaat. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas yang disampaikan, semoga apa yang sudah disampaikan kita dapat amalkan dan Ustaz dapat kebaikannya. Untuk informasi kajian pekan depan, insya Allah hari Sabtu pekan kedua oleh Ustaz Abu Nida Fatahullah dengan tema seni melipat gandakan pahala kebaikan. Hari Sabtu jam 9 sampai jam 11. Salam dulunya Pak Ustaz. Lupa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sama mereka. Iya, saya lihat di ini. Besok ke subuh. Kalau nggak salah, kenapa saya